Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG kembali ditutup melemah di level 6309,7. Melemah 0,2 hari ini. Candlenya lower high lower low setelah kemarin tes area resisten 6377 6394. Pullback lah ya dari area resistennya aja. Ya ini sih ada bekas gap ya, tapi di tengah-tengah range sideways 6150 6390. Ya mudah-mudahan sih cuma tutup gap terus membal, tapi kalau ternyata turun ke bawah 6270-an ya area supportnya masih di sekitar 6150 support berikutnya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini kemarin juga si IHSG-nya kan bikin sinyal dari pola candle-nya, ini bikin pola bearish reversal ya. Hari ini lower high lower low lagi, dan sinyal yang dibentuk kemarin hari Senin ya kemarin ya. Ya, hari Senin kemarin, Senin dan Selasa ini batal jika ternyata IHSG-nya naik lagi ke atas 6387. Kurang lebih kayak gitulah ya. Sekarang kita lihat hasil eksplornya aja. Siapa tahu dapat saham-saham yang menarik gitu. Nah, pertama Bank Mandiri. Nah, ya ini area 6700-an masih jadi resisten ternyata. Hari ini sih memang turunnya ini ya, area-area bekas gap nih 6500-an masih jadi support nih, mudah-mudahan sih membal. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 6500 ya area support yang cukup kuat di 6200-an. Telkom biarin dulu lah ya. Doit, aduh kempes doitnya. Tapi ini area 404 420 juga termasuk area resisten sih. Tadi naik tes resisten terus kempes langsung. Sesi 2 ya. Nggak apa-apa lah. Kalau misalnya masih punya barang, dijagain aja lah ya. Selama nggak turun bawah 366 aman lah ya, boleh di hold. Adaro ini strateginya masih sama lah seperti kemarin, karena hari ini candlenya lower high lower low dan belum breakout area resisten 1260-an ini ya. 1265, 1250, 1260. Jadi sama lah strateginya, buy if break 1260 aja. Jadi selama nggak break ke atas 1260 nggak usah beli dulu, nggak apa-apa. Next, BTN masih sama, belinya kalau naik ke atas 20-30 aja. Kalau malah turun ke bawah 1905 ya udah biarin dulu aja. Kalau nggak naik ke atas 20-30 ditonton dulu. Next, NATO. NATO ini hitungannya sih area resisten ini ya. Ini area 680-an ini resisten. Tuh ya. Ini bagus sih kalau berhasil breakout 675 680 sih. Hari ini ya nggak jadi ARB sih ya. Bull. Aduh, bullnya tadi naik ke atas 326 loh pagi-pagi ya. Langsung kempes tuh. Coba kita perbesar. Candlenya bikin kayak gimana. Kita wait and see dulu aja lah ya. Lihat besok. Mudah-mudahan sih ada sesuatu yang menarik tuh. Masih bisa dipantau lah ini si bull. L-ship. L-shipnya turun ke bawah 1500. Dari kemarin udah diingetin ya, kalau turun ke bawah 1500 kabur dulu. Siapa tahu masih mau tes area-area yang kemarin di breakoutin, entah itu 1470-an atau yang di bawah ini 1415 atau 1400-nya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi sementara ini wait and see dulu untuk L-ship-nya, atau siapa tahu si L-ship-nya bikin range sideways 1560 bawahnya 1475. Kita lihat dulu aja lah, kita nonton dulu si L-ship-nya. Same. Si Same-nya ini trennya masih bagus, tren bullish-nya ya. Inside bar pattern hari ini. Jadi pola penerusan, kalau besok naik ke atas 480. Kalau misalnya mau nambah gitu, beli buy break 480 bolehlah, cut loss di bawah 452 aja sih. Mudah-mudahan lancar ke 500-an lah ya. Tinggal dikit lagi tuh ke 500. Java, oke, Javanya masih bisa di hold
Mudah-mudahan lancar ya ke berapa ya, resisten 2000-an lah ya. Ke 2000-an dulu lah. Mudah-mudahan lancar, amin. Ayam-ayaman pada naik ya. Ada apa karena menjelang bulan puasa? Apapun alasannya, yang jelas mana tadi? Java dari 2 candle terakhir ini trailing stopnya bisa dipasang di bawah 1835. Kurang lebih kayak gitu. Next, Sumarecon. Nah, ini juga sideways di atas 1000. Bagus sih, bertahan di atas 1000 ya. Kalau naik ke atas 1070 bisa lah itu dimanfaatkan. Buy break 1070 gitu nggak apa-apa. Cut lossnya ya di bawah ini dulu sih nggak apa-apa, 1020 gitu. Resistennya 1200, 1245 ya. Tulis dulu. Itu ke resisten ada ruang sekitar 1200 dulu lah kita hitung ya. Lebih dari 10% lah, 11%an lumayan. Kalau naik isatnya ini lagi tes area resisten tuh 6475, 6600. Sementara ini belum berhasil breakout ya, meskipun hari ini naiknya lumayan sih, 9,8% menguat hari ini dibanding penutupan kemarin. Tapi hitungannya ini juga masih di area resisten ya. 6400-an, 6500 itu masih jadi resisten. Kita lihat besok lah. KLBF. Nah, ini kalau misalnya udah ada yang take profit gitu nggak apa-apa sih, karena tadi turun ke bawah 1580 gitu ya. Nggak apa-apa. Kita tonton dulu aja, atau yang masih punya barang disimpan nggak apa-apa. Ini memang mesti slow sih, anteng-anteng gitu. Next lah, Tbik ini masih aman sih. Kalau mau beli nggak apa-apa, cut loss di bawah 2000, di bawah 2000. Area resisten di sekitar 2250, 2280 ya. Kalau kita lihat ini sih menarik loh. Lihat intraday-nya besok mudah-mudahan naik ke atas 200 sih. Beli boleh lah. Ini langsung beli sih nggak apa-apa ya. Sideways kan ini selama ya Februari sampai sekarang ini sideways di range 2000, atasnya 2280. Jadi ya kalau sideways strateginya beli di dekat support. Cut lossnya ya kalau breakdown supportnya, area resistennya jadi area take profit di sekitar 2200-an itu area take profitnya, kurang lebih gitu ya. Tbik masuk. GJTL, oke, GJTL hari ini ya bagus lah, ini tes area resisten, tutup di atas penutupan tertinggi sebelumnya 940, bagus lah. Kita lihat intraday-nya. Kita lihat besok ya, yang mau nambah-nambah gitu, ini di 15 menit gitu ada sesuatu menarik juga sih. Naik ke atas 980 mau nambah nggak apa-apa, cut loss di bawah 935, atau yang udah punya barang tuh pasang aja trailing stopnya di bawah 935, nggak apa-apa sih. Bertahap juga boleh, 935 dulu terus satunya lagi di bawah 915 gitu, nggak apa-apa. Next ya, Indofood masih sama lah, tadi belum berhasil breakout 6475, jadi ya wait and see, ditonton. Kalau naik ke atas 6475 beli nggak apa-apa. Sementara ini belum ya. Kalau malah turun ke bawah 6350 yang udah punya barang sih kabur ya, kabur dulu aja nggak apa-apa itu. HMSP belum lah ya, belinya ntar kalau naik ke atas 1490 aja. Ini masih ya selama beberapa minggu belakangan ini, 2-3 minggu terakhir lah, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 2 minggu terakhir lah sideways di range 1380, 1490. Nah ini makin kelihatan area sidewaysnya, jadi tunggu keluar dari area sideways ya. DMMX, oke, ini hitungannya udah tes area resisten, jadi kalau misalnya masih ada yang punya barang mau siap-siap take profit nggak masalah, nggak apa-apa. Atau mau update trailing stop gitu nggak apa-apa ya. Di berapa ya trailing stopnya? Di bawah 44 itu nggak apa-apa lah, 440 gitu nggak apa-apa. Demas, nah Demas hari ini naik ke atas 244, tadi udah diajakin beli juga sih. Terus juga ya mudah-mudahan lancar lah ke 256, 260, lebih berhasil breakout ya. Kalau kita lihat weekly-nya ini sih bagus, tren bullishnya masih lumayan oke lah. Ini di sini nah waktu dia si Demasnya koreksi ya, ini
sejak puncaknya yang di area berapa tuh 280 terus koreksi sampai 212 biru sableng. Itu nggak membentuk low yang lebih rendah dari sebelumnya, dari swing higher low sebelumnya. Masih bagus. Hold sih nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar lah ke 260, lebih-lebih ke atas. ESA saya pilih wait and see dulu aja. Ini apa? RALS. Oke, RALS hari ini ternyata nggak naik ke atas 840. Kemarin strateginya sih buy break 840 ya. Tapi hari ini ternyata ditutup minus 1,2% ya sudah. Strategi kemarin masih berlaku tapi ada tambahan tuh. Buat yang sudah punya barang itu boleh pasang trailing stop kalau yang belum update ya trailing stopnya di bawah 805. Jadi turun ke bawah 805 take profit atau kabur dulu atau jualan dulu sih nggak apa-apa. Kalau naik ke atas 840 tuh beli atau nambah barang nggak apa-apa ya. Misalnya besok nggak turun tuh ke bawah 805 malah langsung naik gitu, nggak apa-apa beli. Cut lossnya di bawah 805 dan area resisten sekitar 900-925. Tapi kalau misalnya nggak naik ke atas 840 malah turun ke bawah 805, yang belum punya barang nggak usah beli dulu, sabar dulu nggak apa-apa. Yang udah punya barang di update auto order sell atau trailing stopnya lah di bawah 805. SIMP ini lebih ke pasang trailing stop aja ya, yang udah punya barang di bawah 510 turun ke bawah 510 itu take profit dulu aja lah, nggak apa-apa, udah cuan lah harusnya dari beberapa hari kemarin yang diajakin beli itu ya. Mainnya ini menarik sih, perayaman ya, menarik ya kalau dilihat-lihat. Oke, kita lihat si main ini tapi agak hati-hati volumenya ya yang agak tipis. Jadi main boleh buy break 800 tuh, cut loss di bawah 760 itu berapa persen ya kira-kira ya? Kita hitung lah. Ya di atas 5%. Diatur lah antar size-nya ya. Area resisten di sekitar 875. Nah, anggaplah 1:1, jadi diatur lah ya. Diatur size-nya ya 8%. Diatur size-nya, atasnya lagi itu berapa sih? Mana? 875910 area resistennya. Kita tulis ya, main. Menarik tuh. Next, Paul. Oke, Paul. Ini juga ya volumenya lumayan lah ya. Menarik kalau besok naik ke atas 6050 tuh. Yang udah punya barang ya simpen dulu aja, atau naikin trailing stopnya di bawah 5600. Misalnya kemarin masih di bawah sini nih. Di bawah 5000 atau sedikit di atas 5000 boleh dinaikin dikit lagi, dinaikin di bawah 5600 gitu. Kalau turun ke bawah 5600 baru jualan take profit, itu nggak apa-apa yang udah punya barang. Yang nggak punya barang ya belinya kalau misalnya lanjut naik aja, naik ke atas 6050, cut loss di bawah 5600 ya. Atau tunggu koreksi itu. Tunggu koreksi misalnya tes area-area 5300-an, membal, nah itu baru dibeli kayak gitu. Dadah. Saya skip ya. Energi ini kemarin rasanya udah saya bahas deh. Lupa lah. Yang penting inilah ya. Perkiraan area resistennya sekitar 127-130-an. Tren bullishnya sih bagus ya. Yang saya kurang suka tuh jarumnya panjang-panjang. Jadi ya kita lihat yang jarumnya nggak panjang-panjang lah. HRME baru bangun gini saya nyerah, biar cuci muka dulu aja. Akra biarin dulu ya, ini lagi jalan turun. BTPS kita lihat besok aja lah, kita lihat intraday-nya dulu coba. Ya lah ya, kita lihat besok lah. Ini fraktalnya kan 3790 tuh. Naik ke atas fraktal 3790, mau beli nggak apa-apa ya. Kita lihat besok tapi. Oke. Ini apa? Boot Woodnya ini kita lihat besok nih, kalau membal rebound lumayan nih, bisa dimanfaatkan fast trade gitu, atau tunggu tes 700 atau bawah 700 dikit tuh membal baru beli lagi. Ali
Ini masih di dalam range sideways ya, 10825 11700. Jadi ya sudah, pilihannya beli di deket area support atau kalau membal dari support jual di area resisten atau tunggu breakout area resisten sekalian. LPPF ini sih tadi tes area resistensi ya LPPF nya, jadi siap-siap jualan sih nggak apa-apa yang udah punya barang gitu. Yang mau beli ya lihat besok lah. Mudah-mudahan sih naik ke atas 1480 sih, menarik tuh. Bank Rakyat oke, hari ini hijau. Menguat 3,3%. Mudah-mudahan sih rebound ya. Kalau rebound sih enak, kalau malah nggak kuat naik ya ada kemungkinan bikin range sideways nih yang semakin mengecil. Perkiraan area supportnya ya 4200-an. Kalau misalnya ini si Bank Rakyatnya malah turun tuh ke bawah 4560 itu ya kira-kira ya. Terus next BBNI. Bank Negara ini ternyata area ini ya, area 6350 6400 masih jadi support. Waktu di video beberapa hari lalu sempat dibahas apa ya, kalau nggak salah ada deh. Ini area support, resisten maksud saya. Resisten pertama tuh kalau berhasil breakout baru tuh ke area 6700 6750-an ya. Mudah-mudahan sih breakout. Mudah-mudahan ya. Tapi ya faktanya sekarang ini area 6350 6400 masih jadi resisten. Mika oke, Mikanya oke lah, ini hold dulu aja nggak apa-apa. Tes area 3000 lagi hari ini. Atau misalnya mau pasang trailing stop gitu di bawah 2900 lah ya, nggak apa-apa ya. Kayak gitu, mudah-mudahan lah lancar. Ini kalau naik ke atas 3000 sih menarik ini sih Mika. Mana fraktalnya tuh di 3000 kalau di hourly ya. Mudah-mudahan besok naik ke atas 3000 lah. Peluangnya ke 3200 3220-an ya. SMGR saya pilih wait and see dulu sih ini ya. TPIA. Nah, TPIA-nya ini inside bar. Oke, yang punya barang di harga bawah gitu, bawah 10.000 ya, terutama dipasang aja trailing stopnya di bawah 10.375 gitu. Turun ke bawah 10.375 ya take profit dulu nggak apa-apa. Mayora skip. Mayoranya tetap lah ya, tetap kayak kemarin-kemarin menarik kalau naik ke atas 2810, resisten di area 2900 2940 dulu tuh. Kalau berhasil breakout ya 3240 puncak sebelumnya tuh. SCMA oke, SCMA nya tutup atas cuy. Tadi udah diajakin ya beli ya. Waktu naik ke atas 1815 tadi udah diajakin beli, ini rebound. Jadi peluru pertama nggak apa-apa, karena kenapa peluru pertama dulu, karena sejak Januari sampai sekarang bisa dibilang ini trennya bearish ya, meskipun cenderung koreksi kalau kita lihat tren yang lebih besarnya gitu kan. Nah, turunnya dari awal tahun 2021 sampai sekarang ya bisa dibilang koreksi. Cuman memang belum ada swingnya, masih konsisten lower high dan lower low, belum ada higher low dan higher high-nya. Jadi ya peluru pertama dulu aja, area resisten di sekitar 2040 2090 dulu. 2000-an lah ya, tes area 2000-an lah, bagus lah. Bertahan di atas 2000 ini bagus. Gitu. Selama nggak ke bawah 1715 atau 1700-an lagi sih menarik ini sih SMA-nya. PNBN skip dulu ya. BRMS juga area kemarin udah dibahas lah, resisten di sekitar 90. SKRN inside bar ya, bikin range sideways ini di 760 850. Coba kita lihat yang lain dulu. ACES oke, ACES-nya pullback ya, ini masih jadi area resisten ternyata. Coret-coretan garis diagonal ini ya, mudah-mudahan sih turunnya nggak lebih bawah dari low yang sebelumnya nih 1500, nggak lebih bawah dari 1500.
Harapannya sih area 15.35 15.60 ini masih jadi support. Jadi kalau membal di area ini menarik. Jadi besok dipantau ya. Kalau kita lihat volumenya nih ya, hari ini kan turun tuh, melemah 2,5%, turun 2,5%. Volumenya nggak lebih tinggi dari yang sebelumnya tuh. Kita lihat besok ya. Pantau aja ini si ACES. Jasa Marga wait and see dulu. BJBR kita lihat besok. SSMS, APLN next, base-nya next. Boga, oke, yang punya barang ini dipasang trailing stopnya di bawah 13.80. Yang mau nambah mungkin kalau naik atas 14.10 ya. Buy break 14.10 lah, ini boleh si Boganya. Kita lihat besok. BSDE. BSDE ini menarik sih, saya suka, tapi saya prefer lihat besok aja ya. Naik atas 12.85 tuh menarik tuh, cut lossnya di bawah 12.60 aja, area resisten 13.40 13.60 gitu ya. Kita lihat weekly ya, kita lihat besok. Yang punya barang sih pasang trailing stop aja dari sekarang nggak apa-apa tuh, atau auto order sell di bawah 12.60. BJTM, oke, ini hitungannya tes area resisten ini ya, 885 900-an. Vivan baru bangun tidur, saya nggak bisa. Aisyah, oh ya, Aisyahnya ini rame lagi ya. Itu ya area resisten sementara 328 338. BBHI, aduh, auto reject. Terus LPKR, ntar dulu. Link ini masih di sideways ya, sideways di range atasnya 3510, bawahnya 3180. Next Amar, skip. Auto, oke, ini auto ada dua strategi nih buat yang mau beli ya. Belinya kalau naik ke atas 12.35. Cut lossnya sih kalau di bawah 11.60 ini banyak sih, dari 12.35 ke lebih dari 6%. Kita coba lihat ya area resistennya. Kita lihat perjalanan harganya dulu ini. Kira-kira sih area resistennya 1.300-an dulu kalau misalnya naik. Terus ini juga sempat ada area-area yang sempat direspon jadi support ya di 1.300-an ini ya. Nah ya, memang ini support di breakdown jadi resisten. Pertama sih 1.325 lah ya area resisten. Terus kalau misalnya buat yang udah punya barang, dari sekarang langsung pasang auto order sell-nya di bawah 11.60 tuh. Mudah-mudahan sih punya barangnya dari bawah. Jadi ini auto ordernya jadi trailing stop atau trailing profitnya gitu ya. Next IPTV, skip. Oke lah ya, ada beberapa tadi yang menarik. BSDE kita lihat besok. Terus main menarik, Java juga masih menarik. Cepinnya coba sekalian lah kita lihat. Cepin, oke, Cepin ini mudah-mudahan besok membal ya. Kita lihat besok lah. Perayaman kita lihat besok. Cepin Java main. Tebik itu menarik, mau beli nggak apa-apa, dekat area support dia. Cut lossnya di bawah 2.200 ya tadi. Saya lupa loh. Ya, di bawah 2.000. Sumarecon juga menarik. Terus properti lagi tadi apa ya? Lupa di rewind aja ya. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.